hear you very well. Okay, maybe because the problem of this pandemic still going on, so we don't have a lot of It's still, data sets yeah, for now on. that's the problem, and you have to be you have to act urgently, and we don't have much time. Hai guys, back with me, I'm Ridan. Tadi adalah cuplikan ketika aku menjadi moderator di international webinar yang diadain oleh kampus aku. Surprisingly, ketika aku nge-share video tersebut ke media sosial, ada beberapa teman yang bilang, Dan, gimana sih cara belajar bahasa Inggris? Dan, gimana sih cara fluent bahasa Inggris? Dan, kamu kan punya YouTube channel, bagiin tentang bahasa Inggris dong. Oke, pertama aku tuh bukan expert di bidang bahasa Inggris, jadi ketika aku berbagi tentang bahasa Inggris, aku takut menyampaikan beberapa hal yang salah. But a few weeks ago, aku membaca artikel tentang you don't have to be an expert to share your expertise. Karen Caitlin. Dari artikel tersebut aku mendapatkan motivasi bahwa it's okay if you want to share something, just share it gitu. Karena ketika berbagi kamu akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Maka dari itu kalau misalkan nanti ada kesalahan yang aku bagikan sama kalian terus nggak sesuai dengan aturannya atau misalkan nggak sesuai dengan tenses atau apapun itu aturan-aturan dalam belajar bahasa Inggris, kalian bisa feel free to comment me below or maybe DM me on IG ataupun kalian menyampaikan kritik dan saran kepada aku. Sedikit cerita, aku mulai suka bahasa Inggris itu ketika SD, ketika mendapatkan pelajaran bahasa Inggris pertama di kelas 3 atau kelas 4 gitu. Lanjut ke SMP, di SMP aku mulai menemukan guru bahasa Inggris yang sangat nyaman sama aku. She's like my mom and always be my mom. Tapi ketika di SMP nggak ada English club, jadi aku nggak belajar terlalu banyak tentang bahasa Inggris selain di kelas. Terus apa dong yang mau aku bagikan kepada kalian? Cara belajar bahasa Inggris aku ketika SMP. Oke, listen. Ketika SMP aku suka banget sama Britney Spears dan Justin Bieber. Dari sanalah aku mulai belajar bahasa Inggris tanpa aku sadari dari lagu-lagu mereka. So here's for you learning English from the song. Apa aja sih pelajaran bahasa Inggris yang aku dapat dari lagu-lagu mereka ketika aku SMP? Jadi 4 hal yang aku pelajari dari menghafal lagu. Yang pertama itu adalah writing, yang kedua adalah reading, yang ketiga adalah listening, dan yang keempat adalah speaking. Goes to the first one, writing. Dulu ketika aku SMP, aku punya 3-4 buku yang isinya itu adalah lirik lagu Britney Spears, Justin Bieber, dan juga penyanyi-penyanyi yang lainnya. Aku tulis sendiri lirik lagu tersebut di buku. Dari sinilah aku belajar tentang writing. Apa sih yang aku pelajari? Yang aku pelajari pertama itu adalah menulis kalimat bahasa Inggris. Jadi ketika ada tugas di sekolah itu tentang menulis bahasa Inggris, aku tuh lebih cepat. Kenapa? Karena udah terbiasa menulis kalimat bahasa Inggris dari menulis lirik tersebut di rumah. Gitu. Gimana sih caranya? Yang pertama itu adalah aku googling lirik lagunya. Misalkan lirik lagu Drive Me Crazy dari Britney Spears. Lalu aku siapkan buku dan tulis ulang lirik tersebut yang ada di Google di buku aku. Nah, selain belajar menulis kalimat Inggris, aku juga belajar menterjemah. Kenapa? Karena ketika aku menulis liriknya tersebut, aku bikin artinya di bawah kalimat-kalimat lirik lagu tersebut. Lalu setelah belajar tentang menterjemah, aku juga belajar membaca. Nah, ini mulai ke hal yang kedua, yaitu reading. Kalau misalkan reading, ketika kita menuliskan lirik, ketika kita membaca lirik dari Google, itu kita sudah membaca. Lalu kita tuliskan ulang di teks, kita juga membaca tulisan kita di buku lirik tersebut. Jadi 2 kali membaca. Ada istilah bahwa ketika kamu menulis, kamu juga membaca. Lalu selanjutnya setelah kita membaca, kita kan nggak tahu bagaimana cara pelafalannya, bagaimana cara pronounce-nya. Cara mengetahuinya itu adalah dengan mendengarkan dari lagunya, gitu. Maka di sini kita udah masuk ke listening. Nah, dulu karena masih SMP, headset aku jelek ya, jadi mendengarkan dari headset itu malah nggak baik. Makanya aku mendengarkan langsung dari handphonenya, ditempelkan ke telinga, lalu aku baca liriknya. Nah,
aku dengarkan dulu 1-2 kali lagu tersebut untuk mengetahui bagaimana cara pelafalannya. Setelah mendengarkan 2-3 kali, aku matiin dulu dan aku baca di liriknya, tapi tanpa nada. You drive me crazy, I just can't sleep. Hanya membacakan sesuai dengan yang didengar tadi, pronunciation-nya, yang kedenger aja sama kita sampai mana. Dan aku baca 2-3 kali juga untuk melatih lidah aku, bibir aku ketika nanti membaca lirik tersebut dan dimasukkan ke dalam lagu, itu tidak kaku. Nah, setelah merasa bahwa bibir kita dalam membaca lirik tersebut tidak kaku, barulah kita dengarkan lagi lagunya, lalu masukkan ke nada. You drive me crazy, I just can't sleep. Nah, berarti udah masuk ke nada di sana kan. Kalau misalkan udah masuk ke nada, kita udah menemukan flow-nya kayak gimana. Terus diulang. Dulu lagu pertama yang aku hafal itu adalah Drive Me Crazy. Ini dari Britney Spears. Itu ngafalinnya sampai 2 minggu. Karena memang aku masih SMP sangat bodoh mungkin ya dalam bahasa Inggris. Jadi satu lagu bisa sampai 2 minggu. Nah, itu. Jadi berarti masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu speaking. Nah, speaking itu adalah melafalkan tadi gitu kan. Kita melafalkan apa yang ditulis tadi, apa yang didengarkan tadi, lalu kita ucapkan. Nah, di sana kita makin terlatih lah speakingnya. 1 lagu, habis itu 2 lagu, beberapa lagu, sampai banyak lagu yang aku hafal gitu. Berarti udah lumayan gitu kan, aku melatih, memaksakan diri aku tanpa sengaja aku belajar pronunciation pada saat itu. Nah, itulah pengalaman aku ketika SMP belajar bahasa Inggris. 4 hal tadi, yaitu writing, reading, listening, dan juga speaking dari menghafalkan 1 lagu. Cuman memang benar kata orang-orang bahwa belajar yang paling enak itu adalah belajar yang kita sukai. Begitupun dengan belajar bahasa Inggris. Learn English from the things that you like. Kalau misalkan kalian suka nonton, berarti kalian belajar dari nonton movie gitu. Nah, mungkin nanti di next video aku juga bakalan jelasin gimana cara belajar dari nonton gitu. Karena aku juga suka nonton dan belajar banyak conversation dari sana. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian suka membaca, kalian bisa cari buku yang berbahasa Inggris. Nanti ketika kalian membaca, kalian pasti terpaksa untuk mengartikan. Karena kenapa? Karena kalian penasaran untuk mengetahui arti daripada paragraf tersebut gitu. Akhirnya kalian nanti akan belajar banyak vocabulary dan juga kosakata dari membaca tersebut. Atau kalau kalian suka olahraga, kan biasanya di pertandingan football itu suka ada yang ngomongnya kan. Kalian dengarkan baik-baik yang ngomongnya tersebut. Kan biasanya suka ada subtitle lah, subtitlenya kalian baca juga dan dengarkan baik-baik. Tapi kalau listening kalian yang udah bagus ya, nah itu yang aku pelajari dari menghafal bahasa Inggris. Mungkin sedikit tips juga, kalau misalkan lingkungan kalian tidak mendukung kalian, kalau misalkan lingkungan kalian malah mencemoohkan kalian karena kalian sok Inggris lah atau apa, itu menurut aku sangat klasik sekali. Ini 2020, milenial, Gen Z itu harus sudah terbiasa sih dengan bahasa Inggris. Kayak kalau kalian udah terbiasa, sebenarnya mereka ingin seperti kalian. Karena mereka tidak bisa seperti kalian, jadi mereka mencemoohkan kalian. Yang harus kalian lakukan adalah terus praktekkan. Karena belajar bahasa itu adalah belajar tentang habit gitu kan, tentang kebiasaan. Oke, karena ini adalah PSBB kedua, Quarantine Day, khususnya di DKI Jakarta. Jadi stay home, stay healthy, dan juga tetap bahagia. That's all from me. Bye-bye. See you on next video.